Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Kak Fatia. Bagaimana kabarnya? Kak Fatia harap semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Kali ini Kak Fatia akan berkisah tentang seorang nabi yang beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Ada yang tahu siapakah beliau? Iya, betul sekali. Beliau adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, kisah kali ini Kak Fatia ambil dari buku 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama yang berjudul Raja Manusia, Jin, dan Hewan. Terbitan dari Sigma Daya Insan. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang nabi yang memiliki beberapa mukjizat. Di antara mukjizat beliau adalah dapat memahami bahasa seluruh hewan. Baik itu hewan yang besar ataupun hewan yang kecil. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam hendak berkeliling untuk memeriksa keadaan negeri Bani Israel. Siapkan pasukan, kita akan berkeliling. Ini adalah perjalanan yang besar, seru Nabi Sulaiman alaihi salam kepada panglimanya. Panglima pun menyiapkan pasukan yang terbaik untuk perjalanan Nabi Sulaiman kali ini. Dan kali ini perjalanannya dilakukan secara darat, teman-teman. Tidak menggunakan angin atau tidak dengan bantuan angin. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman alaihi salam ingin melihat kondisi rakyatnya. Dan jika nanti ada rakyatnya yang kesusahan atau kekurangan, akan beliau berikan bantuan. Dan jika ada rakyatnya yang memiliki masalah, akan beliau bantu mencarikan solusinya. Di desa kami sering terjadi banjir, Tuan. Adu salah satu kepala desa. Bangunlah sebuah bendungan agar jika hujan turun, bendungan itu dapat menampung airnya. Perintah Nabi Sulaiman alaihi salam kepada para menterinya. Para menteri lalu mencatat dan untuk perencanaan pembangunan bendungan. Di perjalanan kali ini, teman-teman, Nabi Sulaiman membawa banyak rombongan. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik kuda, ada juga yang mengendarai hewan lain. Hingga akhirnya mereka sampai kepada suatu lembah yang amat besar. Dan lembah ini berada di antara bukit-bukit batu. Dan di tengahnya ada jalan yang akan dilewati oleh Nabi Sulaiman beserta para rombongannya. Perhatian, ayo segera masuk ke sarang. Nabi Sulaiman alaihissalam akan segera lewat. Ayo segera masuk ke sarang. Terdengar suara kecil tapi amat lantang. Nabi Sulaiman kebingungan. Kira-kira ini suara apa ya, teman-teman? Ada yang tahu? Ayo segera masuk ke sarangmu. Kalau tidak, kita akan terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Mereka tidak melihat kita. Ayo segera amankan diri kalian. Kemudian Nabi Sulaiman pun tersenyum. Beliau tahu milik siapakah suara ini.
Milik siapa teman-teman? Iya betul, itu adalah suara dari Ratu Semut yang memerintahkan rakyatnya untuk segera melindungi dirinya masuk ke dalam sarangnya agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Seketika itu juga Nabi Sulaiman menghentikan pasukannya. Berhenti. Kita akan menunggu para semut ini untuk masuk ke dalam sarangnya. Setelah semua semut masuk ke dalam sarangnya, sang Nabi Sulaiman berucap, "Terima kasih Ratu Semut. Silakan lewat, Nabi Sulaiman." Nabi Sulaiman adalah raja yang amat bijaksana. Bahkan beliau menganggap semut yang sangat kecil adalah rakyatnya. Jadi sebagai rakyat, Nabi Sulaiman harus mendapatkan perlindungan. Itu tadi kebijaksanaan Nabi Sulaiman ya teman-teman. Masya Allah. Dan cerita ini atau kisah ini sudah tertulis di Al-Quran. Telah Allah firmankan dalam Al-Quran di surat An-Naml ayat 18 dan 19. Kak Fatia akan bacakan terjemahannya. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seorang semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka dia, Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nah, itu tadi teman-teman kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dengan sekumpulan atau serombongan semut dalam perjalanannya. Semoga kita senantiasa dapat memetik hikmah dari setiap perjalanan Rasulullah, Nabi dan Rasul. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.